Adik-adik kelas 3 siang, apa kabarnya semua? Sekarang kita mau beribadah ya. Selamat beribadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Hai teman-teman, nama saya Michelle, kelas 2 pagi. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, Tante berharap kalian tetap semangat mengikuti sekolah minggunya. Yuk kita ibadah dulu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua, apa kabar? Kakak harap kalian semua sehat-sehat semua. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah sekolah minggu kita dengan menyanyikan satu lagu tentang kasih Yesus yang lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari apa lagi? Lebih indah dari bintang, lebih indah dari bunga, lebih indah dari semuanya deh pokoknya. Kasih Tuhan lebih indah dari semuanya. Yuk adik-adik, yang di rumah kita nyanyi semua ya. Mari adik-adik kita awali ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin mengucap syukur atas hari ini, di mana kami bisa kembali berkumpul di sekolah minggu online. Tuhan, berkati kami juga agar kami bisa memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan juga tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah,
kalau kasih Tuhan indah, berarti adik-adik mau dong ya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Walau sedih, susah, apalagi waktu happy. iya dong, tetap berjalan bersama dengan Yesus setiap hari. Yuk adik-adik kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Aku mau nyanyi bareng bersama teman-teman. Ayo. Adik-adik di rumah juga pasti mau ya berjalan bersama dengan Tuhan. Ayo yuk. Ayo berdiri teman-teman, kita nyanyi bareng-bareng. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, sertanya selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan dulu ya persembahan kalian. Nanti kalian bisa menaruh persembahan kalian di kotak yang telah kalian buat. Atau adik-adik juga bisa loh meminta tolong papa mama untuk men-scan QR code yang ada di layar ini. Yuk adik-adik kita nyanyi bersama-sama dengan keluarga Hizkia ya. Mari kita memberikan persembahan. Papa pakai QR aja ya. Sekarang kita bisa loh memberikan persembahan melalui QR, melalui aplikasi OVO, Dana, Gojek. Papa pakai OVO ya. Iya, hasil. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan ini. Berkati Tuhan, amin. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi dengan Tante Lisan. Hari ini Tante Lisan akan membawakan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti Tante Lisan dari dalam hati saja. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memelihara kami sampai hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong pimpin kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti setiap firman yang diberitakan dan kami boleh mengikuti kehendak Tuhan sesuai dengan perintah-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, boleh mendengarkan dengan baik. Mohon ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Tante Lisan mau tanya nih sama kalian semua. Kalian semua punya mimpi nggak? Mimpi untuk mau menjadi apa nanti di masa depan? Cita-cita kalian, keinginan kalian, kira-kira ada nggak? Coba anak kelas 3 deh nih yang udah lebih besar. Ada nggak apa ya cita-citanya ya? Mungkin ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi dokter, jadi koki, jadi guru, jadi bisnismen, ya, jadi apa aja, cita-cita yang setinggi langit, ya. Nah, gimana caranya kita memperoleh cita-cita itu, meraih cita-cita itu, gimana sih caranya? Pertama udah pasti mesti belajar kan? Nah, selain belajar dengan tekun, dengan giat, terus kita juga terus melatih kemampuan kita untuk mengejar cita-cita kita itu supaya masa depan yang kita inginkan bisa tercapai. Tapi adik-adik, masa depan itu kan masih jauh. Kita sudah mulai berusaha dari sekarang. Ya, usaha kita apa? Sebagai pelajar kita belajar dengan baik. Ya, sebagai anak Tuhan, ya kita juga mau ingat bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Ketika adik-adik semua menyerahkan hidup adik-adik kepada Tuhan Yesus yang akan pimpin masa depan kita. Ya, jadi jangan khawatir. Adik-adik berdoa dan terus bergiat untuk mencapai masa depan. Nah, adik-adik, hari ini Tante Lisan mau menceritakan tentang seorang raja. Ya, rajanya bernama Raja Salomo. Nih, Raja Salomo. Raja Salomo ini adalah raja yang diberkati oleh Tuhan. Ya, dia waktu berdoa kepada Tuhan, Tuhan tanya sama dia, kamu minta apa Salomo? Salomo tidak serakah. Yang dia minta adalah hikmat dari Tuhan. Karena dia meminta yang baik, maka Tuhan sangat senang. Salomo dilimpahi kekayaan, harta benda, hikmat, bijaksana, dan segala macam yang bisa dimiliki di bumi dianugerahkan kepada Raja Salomo. Jadi apa adik-adik? Raja Salomo ini sangat terkenal. Dia terkenal di seluruh dunia pada waktu itu sebagai raja bangsa Israel yang sangat hebat, sangat berhikmat dan sangat kaya raya. Ya, bahkan pada masa pemerintahan dia, Tuhan memerintahkan Raja Salomo untuk membangun bait Allah. Bangun bait Allah itu susah loh adik-adik. Ya, bait Allah itu dibangun sebagai tempat untuk menyimpan tabut perjanjian, sebagai tempat umat Israel boleh beribadah. Seperti ini ya. Nah, bait Allah ini banyak banget perlu bahannya, perlu ini, perlu itu ya, banyak. Tapi banyak raja-raja yang kagum kepada Raja Salomo sehingga mereka menyumbangkan kayu, menyumbangkan emas, menyumbangkan macam-macam deh. Yang paling terbaik dari negerinya disumbangkan untuk membangun bait Allah. Ya, Raja Salomo juga terkenal adil kepada seluruh rakyat, seluruh bangsa Israel. Dia bisa memecahkan persoalan dengan adil. Ya, dia tidak pilih kasih. Dia tahu yang benar dan yang salah. Kenapa? Karena dia sudah berdoa kepada Tuhan. Ya, masa depan Raja Salomo ada di tangan Tuhan. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan sehingga Tuhan memberkati dia dengan berlimpah. Ya, saking terkenalnya Raja Salomo, ada satu orang ratu namanya Ratu Sheba. Nah,
Si Ratu Sheba ini sangat mengagumi Salomo. Sehingga dia mau pergi jauh dari negerinya, datang bersama seluruh rombongannya, pasukannya, pengawalnya, membawa berbagai macam hadiah untuk Raja Salomo. Ya, adik-adik bisa lihat nih, banyak banget nih untanya. Ya, zaman dulu naik unta kalau pergi jauh, ya berhari-hari, mungkin bahkan berbulan-bulan baru sampai. Ya, Ratu Sheba ini mau membuktikan apakah Raja Salomo ini sesuai dengan ceritanya, bahwa dia adalah raja yang hebat, raja yang berhikmat, raja yang mengenal Tuhan, yang menyembah Allah Israel. Ya, Ratu Sheba mau membuktikan. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Ratu Sheba tiba di istana. Ya, Ratu Sheba disambut dengan baik. Ya, dia disambut dengan baik di istana. Ya, dia juga bisa melihat, wah, banyak sekali orang-orang di sini mukanya seneng, mukanya ceria. Walaupun bekerja untuk Raja Salomo, mereka mukanya seneng, mereka ceria. Kenapa? Karena mereka bekerja untuk raja yang baik, raja yang hebat, raja yang berhikmat, raja yang takut akan Tuhan dan melakukan perintahnya. Ya, Ratu Sheba bisa melihat semua raja rakyat Salomo, raja Salomo semuanya tunduk kepada raja. Ya, karena dia raja yang dipilih oleh Tuhan. Salomo juga memerintah dengan baik. Ya, dia bisa melihat suasana kerajaan yang sangat baik. Orang-orang semua bahagia karena Raja Salomo sungguh-sungguh dapat memimpin kerajaan dengan baik. Ya, Salomo juga tidak lupa memberitahu kepada Ratu Sheba. Dia bilang, Ratu Sheba, semua ini adalah anugerah Tuhan. Ya, semua kekayaan, semua kepintaran, semua ini adalah dari Tuhan. Tuhan yang memberikannya kepadaku. Allah Israel yang hidup, yang menganugerahkan semua ini kepadaku, yang menolongku untuk memimpin bangsa ini, bangsa Israel ini. Ya, Ratu Sheba tuh langsung kagum. Dia langsung mengakui, dia ikut mengakui, Raja Salomo, Tuhan Allahmu benar-benar Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang mengasihi umatnya. Aku telah melihat, kata Ratu Sheba, bahwa Allah mengasihimu. Ya, rakyat mengasihimu sehingga engkau bisa menjadi seperti sekarang ini. Semua karena pemberian Allah. Ya, Raja Salomo jadi sombong nggak? Enggak. Sok nggak dia? Woi hebat, woi jagoan. Semua orang kenal, kaya. Enggak. Raja Salomo diberikan semua kemudahan oleh Tuhan, tapi dia tidak menjadi sombong. Kenapa? Karena dia tahu yang memberi itu Tuhan. Ya, yang memberikan semua itu adalah Tuhan. Tuhan yang menyediakan keperluan Raja Salomo dan seluruh bangsa Israel. Nah, adik-adik, Raja Salomo diberkati Tuhan. Sama seperti kita sekarang ini. Kita juga diberkati Tuhan. Kita juga ditolong Tuhan dalam setiap perbuatan kita. Masa depan kita nanti jadinya seperti apa, itu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin langkah hidup kita. Kita suka pikir nih sekarang, aduh kesel di rumah terus, gak bisa kemana-mana. Belajar di rumah terus, tugas banyak, capek, gak ngerti. Ya kan adik-adik, semua perasaan itu pasti dimiliki oleh anak-anak. Tapi apa yang membedakan kita dengan orang lain? Kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus yang menjaga kita dan menolong kita. Dia yang memimpin masa depan kita. Dia yang memberikan harapan buat kita. Masa depan itu sungguh ada. Adik-adik gak usah khawatir. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan memberikan hidupnya kepada kita, dan kita juga mau sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Semua kepintaran kita, semua nilai-nilai kita, semua kehebatan kita, milik kita yang berharga, itu semua anugerah Tuhan. Tidak ada yang berasal dari kita. Kita harus selalu mengucap syukur. Kita selalu harus berdoa kepada Tuhan.
Berdoa itu ngomong sama Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih buat semua anugerah Tuhan, buat semua pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ya, adik-adik gimana untuk mencapai masa depan yang baik? Jangan lupa apa? Belajar, biarpun cuma online. Ya, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak apa-apa. Ya kan? Nanti kalau sudah semua ini berlalu, ya COVID-19 sudah lewat, ada vaksin, ada obat, kita bisa kembali normal. Sementara kita di rumah dulu. Kalaupun harus keluar, harus pakai masker. Ya, adik-adik harus ingat, jangan ke tempat ramai-ramai. Ya, kita harus berkumpul bersama di dalam rumah. Kita ikuti aturan pemerintah. Kenapa? Kita masih punya masa depan. Kita masih punya harapan di dalam Tuhan Yesus. Bahwa semua ini akan menjadi baik. Ya, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Dia memberikan masa depan, dia memberikan harapan dan hidup yang baik buat kita. Ingat ya adik-adik ya, kita terus berdoa dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk, kita buka Alkitab kita. Nah, ini ayat hafalannya. Ayo, siapa yang udah buka Alkitab, kita baca sama-sama. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya adik-adik ya. Nah, masa depan kita bersama Tuhan Yesus sungguh-sungguh ada. Ya, dan kita dapat selalu berharap kepadanya. Yuk baca sekali lagi. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah adik-adik, ini kan ayat hafalannya pendek ya. Nah, Tante yakin adik-adik bisa semua. Coba dihafal, lalu dikirim ke video ke guru kelasnya. Oke, Tante tunggu loh ya. Terima kasih. Nah adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik selalu sehat. Yuk kita mau bikin aktivitas. Halo adik, apa kabar? Selamat pagi. Kembali ketemu dengan kata-kata pada hari ini. Gimana kabarnya? Sehat ya? Ya, hari ini adik telah mendengarkan firman Tuhan. Kakak berharap firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat buat adik-adik semua. Oke? Dan sekarang kita mau ngapain? Kita hari ini mau beraktivitas. Sebelum beraktivitas, kakak mau minta kepada adik ini. Nah, adik tanya ya sama papa atau mama yang di rumah gitu kan. Kemarin kita semua sudah memberikan kertas aktivitas ini. Kertas aktivitas seperti apa? Nah, kakak kasih lihat ya. Nah, ini aktivitas kita. Nah, sekarang sebelum kita membuat aktivitas ini, adik bilang loh sama papa mama kalau papa mama sudah mencetakkan kertas ini buat adik-adik. Nah, sekarang kita mulai ya. Oke. Ini apa sih? Nah, kakak kasih tahu ya. Nah, di dalam kotak ini ada berbagai banyak kata-kata tersembunyi. Nah, tugasnya adik-adik adalah mencari kata-kata yang tersembunyi ini. Caranya bagaimana? Kakak kasih tahu ya, sebentar. Nah, kakak sudah menemukan satu nih. Ini hanya sebagai contoh ya. Nah, ini. Bisa kelihatan? Nah, ini kakak kasih contoh. Kakak menemukan kata piring. Nah, terus adik-adik harus mengapain? Nah, adik-adik adalah harus menemukan 8 kata yang tersembunyi dalam kotak ini. Nah, kata-kata tersebut ada di bawah kotak ini. Nah, di sini ada hikmat, didikan, Tuhan Yesus, Alkitab, berdoa, hati, pengertian, dan salib. Nah, kata-kata ini tersembunyi di dalam kotak yang besar ini. Nah, salah satunya cara tadi seperti Om yang kasih contoh, adik bisa mencarinya dengan secara mendatar
atau bisa juga dengan secara menurun, atau dengan apa lagi? Dengan miring. Nah, kalian coba ya, dan kalian harus menemukan semua kata-kata yang tersembunyi di sini sebanyak berapa? Sebanyak 8. Nah, kalau adik-adik merasa kesulitan, adik bisa tanya dengan papa, mama, atau siapapun yang ada di rumah. Tapi berusaha dulu ya. Hikmat, didikan, Tuhan Yesus, Alkitab, berdoa, hati, pengertian, dan salib. Nah, kata-kata ini tersembunyi di dalam kotak yang besar ini. Nah, salah satunya cara tadi seperti Om yang kasih contoh, adik bisa mencarinya dengan secara mendatar, atau bisa juga dengan secara menurun, atau dengan apa lagi? Dengan miring. Nah, kalian coba ya, dan kalian harus menemukan semua kata-kata yang tersembunyi di sini sebanyak berapa? Sebanyak 8. Nah, kalau adik merasa kesulitan, adik bisa tanya dengan papa, mama, atau siapapun yang ada di rumah. Tapi berusaha dulu ya, jangan langsung tanya. Oke, kakak berharap adik pasti bisa menemukan semua kata-kata yang tersembunyi itu. Nanti kalau sudah, jangan lupa adik-adik tulis ya, tulis nama, boleh di sini, tulis namanya adik-adik, nama kelas, dan nanti minta papa atau mama kirimkan ke kelasnya masing-masing. Ya, itu aktivitas kita hari ini, dan kakak harap adik-adik bisa menemukan semua kata-kata itu dengan baik. Terima kasih, selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Adik-adik, Raja Salomo tidak pernah meminta dirinya supaya menjadi terkenal. Tapi Tuhan sendiri yang membuat Salomo menjadi terkenal sampai ke negeri Ratu Sheba. Adik-adik juga jangan putus asa ya. Kita harus tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang sangat hebat. Jadi adik-adik, kita harus terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita tutup ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan mau memimpin kami agar kami terus percaya dan berharap pada Tuhan walaupun sekarang masih pandemi COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan memimpin kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat